Ini mantan presiden mapnya alah kayak tukang rentenir nagih hutang, Pak. Asli. Bagaimana ini Pak? Keluarga Bapak akan very well educated semua. Ya, banyak doktor, master doktor. Masa isu ini nggak menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan Pak Prabowo Subianto? Kan negara kita ini menjadi negara apa jadi? Kalau nggak biar kita bubarkan semua sekolah itu, biar pakai palsu-palsu semua. Saya juga percaya, yakin ijazahnya palsu. Kalau nggak palsu, kenapa repot-repot? Kenapa harus diumpet-umpetin? Harus geger kemana-mana? Kalau memang ini asli gitu kan. Ya guys, ini jadi rame lagi ya video Pak Jokowi waktu ke Mabes Polri melaporkan tudingan pencemaran nama baik. Nah, tapi yang menjadi fokus netizen ini Pak Jokowi kok berada di loket pelayanan kehilangan. Gue sih nggak begitu paham ya, apa memang harusnya di situ apa gimana. Tapi ini banyak bener bermunculan pertanyaan dari netizen gitu loh. Lah kok di pelayanan kehilangan, emang yang hilang apa? Bukannya ijazahnya ada gitu dan lain sebagainya. Nah ini jadi apa ya, jadi rame lagi gitu akhirnya. Kita lihat ya di akun X. Seperti tweetan dari Abdul ya, pelayanan kehilangan. Ini Jokowi kehilangan apa? Kehilangan ijazah, kehilangan tahta, hobi, atau kehilangan kehormatan katanya. Hilangnya di Solo, lapornya ke Jakarta, tanda tanya. Nah ini tulisan juga dari Muslim anti PKI ya. Heboh yang penuh keanehan. Heboh, Jokowi datang ke Polda Metro Jaya, konon katanya terkait ijazah aspalnya. Tapi penuh keanehan. Bawa map kuning dilipat-lipat isinya ijazah. Lapornya ke pelayanan kehilangan. Apa yang hilang? Ada 5 inisial. Apa mereka pelaku penghilangan ijazah? Tanda tanya katanya. Emang kemarin itu menjadi sorotan juga ya soal map kuning yang dipegang oleh Pak Jokowi gitu. Nah ini banyak yang bertanya-tanya, itu isinya apa sih gitu. Kalau memang itu ijazah kok dilipet-lipet kayak gitu loh. Nah ini juga ada tweetan dari People Power. Ini bukan AI tapi pelayanan kehilangan. Dan di sini ada videonya yang tadi kita melihat di awal ya guys. Coba kita lihat sedikit komentarnya. Curiga tukang video dan nyebarin cepu pihak Prabowo katanya. Video ini beneran atau gimana? Kok lapornya ke bagian kehilangan, AP ijazahnya hilang, tanda tanya. Tapi di sini ada yang berkomentar agak lain guys. Nih ya, para pemfitnah kelihatan tak ada otak. Itu loket SPKT, laporan kehilangan, laporan awal untuk masuk ruang penyidik harus pakai surat laporan awal dari SPKT. Kelihatan kalau sakit jiwamu menutupi akal sehatmu. Nah komentar ini menurut kalian gimana guys? Gue juga sebenarnya nggak paham ya, gue hanya melihat situasi dan kondisi yang lagi rame saja gitu loh. Nah nanti kalian coba komentar di bawah ini ya, karena gue cari-cari juga di Google ya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Untuk membuat surat keterangan kehilangan di Mabes Polri, masyarakat dapat datang langsung ke kantor polisi terdekat, bahkan langsung ke Mabes Polri. Prosesnya melibatkan pengisian formulir dan menyampaikan kronologi kejadian di kantor polisi. Yang pertama datang ke kantor polisi terdekat, yang kedua masuk ke bagian pelayanan masyarakat atau pengaduan. Ini di pengaduan guys, kalau memang ada yang kehilangan gitu loh. Sementara ini Pak Jokowi di pelayanan kehilangan, padahal katanya mau ngelaporin terkait pencemaran nama baik gitu. Gue jadi bingung sendiri sih sebenarnya. Ada juga yang komentar lah, kemarin waktu digeruduk sama emak-emak di Solo, Jokowi nunjukin ijazahnya ke wartawan, mau kehilangan gimana katanya. Dan masih banyak komentar lagi guys. Tapi teman-teman semua, ini juga ada ya emak-emak yang berkomentar soal map kuning. Kita lihat dulu videonya. Jokowi tunjukkan ijazah SD, SMA hingga UGM ke penyidik Polda Metro Jaya. Kasihan banget sih Pak, map berisi 3 ijazah dilipat-lipat. Lagian sekelas mantan presiden lo punya ajudan no berapa? No hitung. Mapnya kuning, kayak map tukang nagih hutang. Tak kasih tahu ya Pak. Nih ijazah SD, rapot SD masih. Ijazah SD aja kopernya seperti ini, mapnya seperti ini nih Pak. Ini rakyat jelantah. Udah usang, mapi sudah D3. Mapnya aja berkelas Pak, map saya rakyat jelantah. Ini mantan presiden mapnya
Alah alah kayak tukang rentenir nagih utang Pak. Asli. Emang nggak ada ya staf bapak ataupun ajudan, asisten atau apalah yang katanya ada pas pampres. Masa ke Polda Metro Jaya mapnya kayak gini? Ini ijazah loh Pak. Nih, dalamnya ijazah itu seperti ini Pak. Nggak kelihatan ya? Ntar. Tuh, ini ijazah SD. Mapnya seperti ini. Nih, mapnya. Loh. Nih yang D3 nih, diploma. Mapnya aja bagusan seperti ini meskipun udah kusang. Masa pakai map seperti ini nih, berisi ijazah SD katanya, SMA sampai UGM. Ya kali UGM ngeluarin ijazah pakai map seperti ini, dilipet-lipet kayak gitu. Ijazah apa fotokopian meneh? Ya positive thinking aja ya, mungkin fotokopinya gitu dari fotokopi ijazah di UGM, SMA, SMP hingga SD dijadiin satu, taruhlah di map kuning ini dan dipegang sama Pak Jokowi, makanya tuh sempat dilipet-lipet kan, karena mungkin di dalamnya itu fotokopian gitu loh Mbak maksudnya. Nah oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Baik fitnah atau tidak, namanya dicemarkan, dia punya hak. Baik sebenarnya ijazahnya bodong pun dia merasa tercemar, nggak ada masalah. Dia lapor, nanti akan kita buktikan di pengadilan apakah ijazah itu benar-benar bodong atau sejatinya sudah sejak dulu bodong. Kalau memang saudara Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya kepada publik asli, Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa masih ngotot itu ijazah palsu, baru dianggap fitnah. Lalu selama ini saudara Joko Widodo tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Sementara hasil kajian forensik digital, telematika, dan analisis seluruh rakyat, mayoritas menyatakan ini memang barang bermasalah. Jokowi nggak akan tunjukkan ijazahnya ke publik. Katanya itu salah satu hak asasi manusia. Udah nggak punya ijazah, nggak ngerti hukum juga. Makanya hukum sekarang yang ditegakkan tuh rusak. Ngomongin soal hak asasi manusia, bacot lu kemana? Waktu kasus KM 50, bacot lu itu kemana? Waktu kasus Kanjuruhan. Dulu aja Presiden Obama dituding bukan kelahiran Amerika Serikat. Apa yang dilakukan oleh Presiden Obama? Nyuruh pengacara, nyuruh preman? Enggak. Dia meminta salinan aktenya untuk ditujukan ke publik. Nggak usah pakai bahasa hak asasi manusia. Dari bacotnya, cara menyikapi masalahnya udah ketahuan banget nggak punya ijazah. Nilainya juga, bahasa Inggrisnya juga bagus. Oh ini guru bahasa Inggrisnya Pak Jokowi. Kata ibu nilai bahasa Inggrisnya Pak Jokowi itu bagus. Terus apa dong artinya treating win-win dan we walk the talk itu? Saya cuma nanya. Perjuangan mudah-mudahan apa yang disuarakan oleh para aktivis bisa kita tegakkan. Teman-teman, ada informasi yang luar biasa. Akhirnya Bareskrim Polri memproses pengaduan Egy Sujana CS yang telah dilakukan pada bulan Desember 2024. Pengaduannya adalah dugaan tentang ijazah palsu Joko Widodo. Saya informasikan tanggal 6 Mei nanti, kurang lebih hari Selasa, Rizal Fadilah salah satu aktivis yang selama ini menyuarakan tentang dugaan ijazah palsunya Jokowi. Ini biar tahu nih para pendukungnya Jokowi. Nah, walaupun Jokowi sudah mengadukan mereka atas pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, mudah-mudahan kita berharap kepolisian dalam menangani persoalan ijazah palsu bertindak profesional. Walaupun selama ini banyak spekulasi tentang kepolisian di zaman kepemimpinan Jokowi, tapi saya hari ini memberikan apresiasi kepada kepolisian yang telah mau memproses atas pengaduan Egy Sujana CS, walaupun pengaduan itu sudah 5 bulan yang lalu. Nah, kita nggak tahu ini apakah memang polisi melihat ini memang harus diproses agar polemik di masyarakat itu bisa selesai. Mudah-mudahan, saya berharap mari kita dukung para pejuang-pejuang yang selama ini bersuara untuk mencari kebenaran apakah ijazah Jokowi
asli atau palsu. Saya baru dapat info para pengadu Bapak Egy Sujana CS sudah diproses sebagai saksi karena mereka mengadukan dugaan ijazah Jokowi ijazah palsu. Ini biar kalian dengar para pendukung Jokowi ya, bukan diproses pengaduan Jokowi dulu, tapi yang diproses adalah pengaduan Egy Sujana CS yang sudah diproses dan dipanggil pada hari Selasa Bapak Rizal Padilla pada tanggal 6 Mei. Ya, presidennya adalah Prabowo Subianto. Jokowi, ya, bukan kau. Udah selesai masamu, ya. Ya kita harus siap ini pergerakan ini, karena saya lihat apanya ini. Saya lihat Pak Prabowo ini, kulihat kalau enggak ada pergerakan massa kayaknya enggak bangun dia, ya. Masih berharap dukungan Jokowi terus gitu, ya. Itu yang kita sesalkan dulu. Ini suara rakyat loh Pak Prabowo Subianto. Cobalah Bapak, kan keluarga Bapak, Pak Prabowo ini orangnya educated ya, very well educated di seluruh keluarga besar Prabowo Subianto. Cobalah lihat lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu Pak Prabowo Subianto. Adanya kayak gitu. Skripsi tanpa tanda tangan penguji itu toilet paper itu. Gitu loh. Apalagi teknologinya belum ada saat itu Pak Prabowo Subianto, confirm 11.000 triliun % palsu gitu loh. Bagaimana ini Pak, keluarga Bapak akan very well educated semua ya, banyak doktor, master doktor. Masa isu ini nggak menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan Pak Prabowo Subianto? Kan negara kita ini menjadi negara apa jadi? Kalau nggak biar kita bubarkan semua sekolah itu, biar pakai palsu-palsu semua, ya. Hati-hati Pak Prabowo Subianto, kalau Anda tidak bersikap di kasus ijazah palsu, skripsi palsu Jokowi Widodo ini, rakyat bisa bergerak untuk menuntut. Ya, tadi malam saya ditelepon oleh Pak Khalid, Banten siap bergerak, ayo mana provinsi lain, jangan Banten aja, gitu, ya. Saya yakin ijazahnya palsu. Kalau nggak palsu, kenapa repot-repot? Kenapa harus diumpet-umpetin? Harus gue eger kemana-mana? Kalau memang ini asli gitu kan, tinggal serahkan, selesai, nggak usah repot-repot. Nah artinya ketika saya melihat persoalan ini, oh kata saya pantas gitu kan, hidup saya ini menderita terus. Artinya kedoliman itu yang saya rasakan. Kalau saya kan masyarakat kecil, masyarakat nelayan, masyarakat petani gitu kan. Nah saya merasakan kedoliman itu. Bagaimana sawah-sawah kami digusur tanpa jelas, laut kami dipageri, kemudian ini mau dijual kepada korporasi, kepada oligarki. Nah ternyata lagi-lagi ini ada penyebab, yaitu penyebabnya adalah kepemimpinan yang maladministrasi, kepemimpinan yang tidak seharusnya dia memimpin, justru memimpin dipaksakan oleh oligarki dengan cara-cara tertentu gitu. Sehingga justru kami melihat Joko Samiri ini adalah agen oligarki yang memang sengaja untuk mengacak-ngacak bangsa kita. Nah saya ngomong begini karena kami merasakan dampaknya. Kami tidak bermusuhan dengan Joko Samiri itu, tapi kami hanya merasakan dampak dari kebijakan sehingga kami harus melawan. Ujug-ujug ternyata ijazahnya palsu katanya gitu. Dari situlah saya meyakini bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Kenapa saya yakin? Karena kebijakan Jokowi tidak pernah berpihak kepada rakyatnya. Itu yang membuat saya percaya bahwa ini adalah orang abal-abal. Ini adalah orang imitasi yang memimpin 10 tahun di bangsa Indonesia. Dan saya yakin dampaknya 200 tahun ke depan kalau hari ini kita tidak melawan kedoliman ini. Terima kasih. Soal 4 orang yang dilaporkan ke polisi, ya kalau 4 orang yang dilaporkan ke polisi ini
Ya ini justru saya melihat ini adalah simbol dari cahaya. Kalau tidak ada 4 orang yang dilaporkan ini, maka Indonesia akan gelap. Ya, karena yang melaporkan 4 orang ini, Pak Suryo segala macam dan kawan-kawan ini adalah orang-orang yang melawan kegelapan. Nah, kegelapannya di mana? Kan udah saya bilang tadi, al ilmu nurun wal jahlu dulmun. Al ilmu itu adalah cahaya, dulmun jahil itu kegelapan, kedoliman. Nah, Pak Suryo dan kawan-kawan ini adalah orang yang mencoba untuk membuka, untuk hadir ke dalam kegelapan, kemudian dilaporkan. Ya kita lihat, kita akan membersamai cahaya, karena saya akan berpihak kepada cahaya, dan saya tidak akan pernah berpihak kepada kegelapan, dan rakyat akan melawan itu. Terima kasih. Saya ingin menambahkan tadi yang disampaikan Bang Azam ya, apakah mungkin teknologi itu diurut ke belakang? Ya itu. Sejujurnya tidak mungkin. Tetapi rekayasa itu selalu ada dan itu mungkin terjadi. Contohnya rekayasa apa? Tadi pertanyaan bagus ya. Apakah dimungkinkan nanti ternyata ditunjukkan ada skripsi baru gitu ya, yang dibuat semirip-mirip yang ada. Mau dibikin semirip mungkin, insya Allah akan ketahuan. Ya akan ketahuan. Meskipun itu coba digunakan teknologi untuk menduplikasi yang lama. Dan yang paling penting lagi, tidak boleh kalau ada sebuah ijazah yang hilang atau skripsi yang hilang, itu kemudian dibuat baru. UGM itu sudah ada formatnya. Andai kata hilang, itu kemudian ada yang namanya surat pengganti. Bukan ijazah itu dicetak lagi. Jadi ini mungkin skenario berikut, skenario ini. Jadi seolah-olah itu pernah hilang. Kan ada satu profesor dari hukum, meskipun itu katanya pendapat pribadi, ijazahnya pernah hilang, kemudian sekarang dibuat lagi. Itu nggak boleh kalau ada dibuat baru persis, kecuali munculnya surat keterangan. Tapi kalau surat keterangan pun nanti harus diverifikasi. Jangan-jangan itu surat keterangan yang memang sengaja dibuat karena ijazah yang dulu nggak ada. Ya. Nah, di kesempatan ini saya ingin menegaskan lagi bahwa menarik ini. Jadi ada seorang yang kemarin menjadi pemicu ini muncul semua, yaitu kader dari partai sebar ijazah itu ya, dari PSI itu, namanya Dian Sandi Utama. Masuk jebakan dia. Saya memang di salah satu siaran live itu mengatakan dia memastikan bahwa itu asli, dan itu dikatakan dari Jokowi ya. Nah, dia bantah ini dalam tweetnya yang terbaru. Saya tidak pernah mengatakan itu dari Jokowi. Bagus ya, karena di diskursus bersama Dr. Resmond, saya paksa dia untuk mengatakan itu dari mana. Itu bukan dari Jokowi. Berarti hoax. Kalau itu dia mengatakan asli, gitu loh. Dan kalau selama ini kemudian disalahkan, kami ini menganalisis ya, Dr. Resmond, saya menganalisis ijazah yang salah ya. Nah, berarti ijazah yang salah itu dia yang menyebarkan, masuk perangkap dia. Itu sengaja. Kalau dalam live saya katakan dalam utasnya dia cerita-cerita gitu. Iya, menyebar. Jadi Dian Sandi itu ngancam gitu di tweetnya. Berarti justru Pak Jokowi harusnya melaporkan si Sandi Utama. Iya, karena lojaknya selalu mengatakan semua yang beredar itu tidak benar. Karena ijazahnya itu tidak pernah dikeluarkan dan masih dalam bentuk foto masih dalam bentuk laminating. Demikian juga Pak Jokowi menuntut orang namanya Dr. Sigit Sunarta di UGM karena tahun 2017 Pak Sigit Sunarta itu menampilkan fotokopi yang sama dengan yang dikeluarkan Dian Sandi, dan itu ada rekamannya dimuat di Kompas TV dan disaksikan oleh kayaknya teman-temannya dan dibesarkan dalam infokus gitu ya, dalam screen yang besar gitu. Nah, jadi karena itu cukup identik, dan kalau itu dikatakan tidak benar, maka adalah sekarang penyebar hoaxnya itu udah kena. Jadi sebenarnya kebohongan itu mau ditutupi dengan kebohongan yang lain akan ketahuan gitu. Dan satu lagi yang penting lagi, ada hoax juga yang diedarkan, konon kami ini minta maaf kepada UGM. Ya gitu. Memang di ruangan tanggal 15 itu kami mau pamit sebagai orang beretika ya. Kami pamit dan mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang itu dipotong. Ya kan? Jadi sebenarnya kami itu mohon maaf gitu. Ini kalau orang mengerti etika, ya pasti kita meminta, dan itu makanya kalau lihat itu utuh. Hari ini kami masih menagih janji dari Universitas Gadjah Mada. Mana rekaman utuh pertemuan selama 1 jam 20 sekian menit. Ya, karena kalau dipotong-potong
disebut-sebut Roy Suryo sudah memeriksa foto-foto dari UGM. Saya nggak memeriksa. Lah ya, saya hanya melihat aja. Meriksa itu adalah dengan menggunakan alat. Sama seperti petugas kepolisian yang menerima laporan Pak Jokowi kemarin. Itu pasti nggak memeriksa. Ya pasti cuma melihat. Pengakuan yang sama disampaikan oleh salah satu ketua KPU kemarin yang ketemu saya di Kompas TV. Yang namanya verifikasi KPU itu ternyata dia hanya melihat saja. Kemudian dilihat ada legalisir dari UGM apa ada, ya sudah. Menanyakan UGM. Jadi dia nggak meriksa, dia nggak punya alat verifikator, dia nggak punya alat uji forensik. Udah, saya hargai kejujuran Pak Ilham semalam, ya gitu, dan itu semakin menambah kita bahwa KPU jangan dibawa-bawa untuk meriksa. Jadi mungkin KPU juga tertipu. KPU mungkin juga tertipu. Dan juga KPU sekarang malah aneh, ketika dicek Dr. Taufik hilang semua data-datanya. Hilang. Aduh ini. Jadi sekali lagi jangan percaya hoax yang ada ya. Ini penting. Enggak apa-apa, banyak.